Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min surakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Rabbi habli hukmaw wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, yang atas kasih dan sayangnya pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sebagian ibadah mahdhah kita teriring doa. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan dilaksanakan senantiasa menjadi ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai pengikut ajaran agamanya. Hadirin wal hadirat jamaah taklim subuh Masjid Al-Inayah yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Daramang sadayana bapak-bapak, alhamdulillah. Insyaallah pagi hari ini kajian tafsir tematik kita akan bicara tentang pintu pembuka rizki. Insyaallah saya ihtidah bil Quran dengan pendekatan beberapa hadis dan tafsir akan kita laksanakan pagi hari ini. Rizki Bapak dan Ibu sekalian itu bagian dari 10 lingkaran karunia. Jadi Allah itu memberikan 10 karunia pada semua hambanya. Di antaranya ada rizki. 10 lingkaran itu pertama, anugerah yang Allah berikan kepada manusia itu adalah hikmah, yakni pengetahuan mendalam tentang agama. 1, 2, jabatan. Jabatan yang Allah berikan pada seseorang itu adalah anugerah. Yang ketiga, rahmat atau kasih sayang. Yang keempat, kekayaan. Jadi kalau kita hari ini ada yang kaya, itu bagian dari anugerah. Berikutnya yang kelima, ada ijabah doa. Ketika Bapak berdoa lalu diijabah oleh Allah, itu adalah karunia. Berikutnya penerimaan tobat, lalu pengampunan atas dosa-dosa, kemudian hidayah, kemudian derajat, dan berikutnya adalah rizki. Jadi dalam posisi lingkaran anugerah Allah, rizki termasuk di dalamnya.
Nah, berikutnya, dari manakah sumber rizki itu? Kita bisa melacak pertama di Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Allah berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu, dialah pemberi segala rizki, dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan sangat kokoh. Jadi rizki itu sumbernya dari Allah, dan maha besar Allah. Kekuatan rizki Allah itu dzul quwwatil matin, sangat kokoh, sangat kuat. Misalnya saya bisa memberi seseorang, tapi ketersediaan rizki yang saya berikan pada orang lain itu tidak kuat dan tidak kokoh, sehingga saya begitu terbatas untuk bisa memberi seseorang. Tetapi rizki yang Allah berikan maha tidak terbatas. Karena itu jangan hariwang persoalan rizki, karena Allah maha pemberi rizki yang kokoh dan tidak terbatas. Yang kedua, berdasarkan Quran surah Ar-Rum, Allah menegaskan, Allahul ladzi khalaqakum. Allah itu dat yang menciptakan kita semua. Setelah Allah menciptakan kita, summa rajaqakum, terus Allah memberikan rizki. Jadi ketika Oli diciptakan oleh Allah, Pak Ustadz Robi diciptakan oleh Allah, kita semua telah diciptakan oleh Allah. Allah tidak berhenti di sana, tetapi selanjutnya adalah summa rajaqakum, Allah memberikan rizki kepada kita. Kemudian summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kita. Kemudian setelah itu summa yuhyikum, Allah menghidupkan kembali kita. Setelah nanti kita ajal, diumumkan di pengeras suara masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita diwafatkan. Setelah itu kata Allah, summa yuhyikum, kalian akan dihidupkan kembali. Lalu ada pertanyaan dari Allah, hal min surakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Kata Allah, adakah di antara kamu yang disekutukan oleh kamu dengan Allah itu bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan seperti tadi? Jadi gini, ini sabab nuzul dari ayat ini. Banyak sekali orang yang mensekutukan Allah, banyak sekali orang yang musyrik kepada Allah dalam persoalan rezeki. Lalu dia mencari kesana kemari atas nama ingin pesugihan, atas nama ingin kekayaan gitu. Mereka demi rezeki dan demi kekayaan banyak yang mempersekutukan Allah gitu. Nah, kemudian Allah memberikan pertanyaan besar, adakah mereka yang kamu sekutukan dalam persoalan rezeki itu bisa menciptakan kamu, bisa memberikan rezeki kepadamu, bisa mematikan dan bisa menghidupkan kamu? Allah ngasih pertanyaan seperti itu. Tidak ada jawabannya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah itu dia yang maha tinggi dari siapapun yang kita persekutukan itu. Allah maha suci, Allah maha tinggi dengan dibanding dengan siapa yang kita persekutukan itu. Jadi kata ayat yang kedua Ar-Rum 40, Allah itu adalah sumber pemberi rizki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rizki dalam hidup ini, dekati sumbernya, jangan mempersekutukannya. Lalu berikutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah sudah meyakinkan semua makhluknya itu diberi rizki oleh Allah. Dalam Quran surah Hud ayat 6, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidak ada satupun yang bergerak makhluk Allah di muka bumi itu semuanya Allah menanggung rizkinya. Jangankan kita yang punya potensi natikah, punya potensi hati, punya potensi ragam dalam diri ini, itu Allah memberikan rizki. Makhluk melata yang ada di tengah batu saja itu Allah menanggung rizkinya. Jadi Allah memberikan rizki dengan kasih sayangnya pada semua makhluknya. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, summa yursilul malaku, Allah mengutus para malaikat. Kata sebagian di sabab burudnya, itu malaikat itu diutus oleh Allah payung fahu firruh, untuk meniupkan ruh. Kata sebagian para muhaddis itu di usia 4 bulan
Jadi ketika si janin usia 4 bulan dalam rahim ibunya itu, summa yursilul malaku, Allah mengutus malaikat. Apa fungsi malaikat, tugas malaikat? Payung fahu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimati, Allah merintah malaikat itu untuk mencatat 4 takdir dari si jabang bayi itu. Apa? Rizkihi, takdir rizkinya itu sudah ditentukan ketika malaikat meniupkan ruh pada si janin. Berikutnya wa ajalihi, sudah ditentukan ajalnya, kapan dia wafatnya ditentukan di usia 4 bulan ketika malaikat ditugaskan untuk payung fahu fihi ruh, meniupkan ruh itu. Kemudian yang ketiga wa amalihi, sudah ditentukan bagaimana amal atau pekerjaannya. Tidak hanya itu, wa syaqiyun au sa'idun, ditentukan juga kecelakaan dan kebahagiaannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sejak kita dijanin berusia 4 bulan, ketika Allah meniupkan ruh, takdir rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu ada sebagian tradisi di masyarakat kita, ketika 4 bulan itu mengadakan walimatul hamal, syukuran hamil 4 bulanan, dalam rangka menjemput takdir baik, supaya malaikat menulis takdir baik dari rizkinya, menulis takdir baik dari ajalnya, menulis takdir baik dari pekerjaannya, dan menulis takdir baik untuk nasib hidup, bahagia maupun celakanya. Lalu berikutnya kita percepat, apa yang disebut dengan rizki itu? Ternyata sangat luas. Salah seorang ulama mendefinisikan rizki itu, huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Jadi rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat, yang Allah bolehkan, yang Allah halalkan untuk kita. Jadi everything lah, segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat yang Allah halalkan, Allah bolehkan untuk kita, itu adalah rizki. Sawaun kana, seperti malbusun, pakaian, au mat'umun, makanan, hatta zaujati, sampai pasangan hidup kita, istri kita, rizkun, itu adalah rizki. Al-aulad, anak laki-laki, wal banat, anak perempuan, rizkun, itu kata para ulama. Wal sihatu, kesehatan, wasam'u, pendengaran, wal aklu, potensi pikir kita, itu semua adalah rizki. Jadi rizki itu betapa sangat luas, hingga disimpulkan rizki adalah anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya untuk mempertahankan hidupnya. Berikutnya para ulama mengkategorisasi rizki itu ada 2. Ada rizki yang berbentuk materi, dan ada rizki yang bentuknya immateri. Rizki yang materi itu Pak, saya yakin Bapak sudah tahu, ada harta, itu rizki dalam bentuk materi. Ada tahta, ada koleha, ada kuota, ada Toyota, apalagi yang serba A, parabola, mentega, bala-bala, silahkanlah segala yang itu Bapak tafsirkan. Itu rizki dalam bentuk yang material. Kita seringkali digelapkan mata mencari rizki itu untuk yang aspeknya material. Itu meskipun tidak salah, tetapi itu kadang kurang tepat. Karena visi ketika bicara rizki, kita bicara uang. Pada saat bicara rizki, kita bicara harta, gitu. Yang kedua, ada rizki yang besar, Bapak dan Ibu sekalian, rizki yang dalam bentuk immateri. Apa? 1, kata para ulama, kita punya badan dengan sehatnya. Jadi pada saat kita punya badan plus kesehatannya, itu rizki yang tiada tara. Sehingga as-sihatu tajul la ya'rifuha illal marda, kata Rasulullah, kesehatan itu adalah mahkota, dan tidak ada yang merasakan pentingnya nikmat sehat kecuali pada saat sedang sakit. Kita merasa bahwa punya badan dengan sehat itu bukan rizki, hingga hidup kita sering mengeluh. Sehat itu luar biasa Pak. Contoh kasus, gaduh bojo anu gelis oge Pak, tapi upami gagaduhan Bapak nikel, itu tidak ada artinya. Pada posisi ini berarti sehat itu luar biasa. 1. Yang kedua, akal dengan kecerdasannya, itu rizki. Kemudian hati dengan rasanya, itu juga adalah rizki. Mata dengan penglihatannya, itu adalah rizki. Coba Bapak bayangkan, 5 menit saja bayangkan oleh Bapak, jika Bapak punya mata lalu tidak diberi dengan rizki melihatnya, apakah subuh kali ini Bapak akan hadir di tempat ini? Belum tentu, karena Bapak tidak bisa melihat.
Kemudian berikutnya telinga dengan pendengarannya. Luar biasa, ini adalah rezeki kata para ulama. Coba bayangkan kalau kita punya telinga tapi kita tidak diberi rezeki dengan mendengarnya. Mungkin Bapak sudah jadi haji bolot mungkin, karena tidak tahu apa yang disampaikan oleh orang lain. Berikutnya tidak hanya itu, kita diberi hidung dengan penciumannya, diberi mulut dengan kemampuan bicaranya. Bayangkan sejenak kalau mulut yang Allah anugerahkan kepada Bapak, tapi Bapak tidak bisa berbicara. Mungkin Bapak sudah jadi ajis gagap, mungkin kalau di entertain. Kemudian berikutnya tangan dengan kepalanya, kaki dengan langkahnya, napas dengan kehidupannya, keluarga dengan kasih sayangnya, waktu dan kesempatannya. Itu adalah rezeki dalam bentuk imateri yang luar biasa. Jadi kalau kita hari ini seringkali mengeluh persoalan rezeki karena dinisbahkan pada harta, pada uang, sementara kita memiliki badan dengan sehatnya, hidup dengan kesempatan dan lain sebagainya, itu adalah rezeki yang tiada tara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita percepat pada topik berikutnya. Bagaimana sesungguhnya atau apa pintu untuk mengetuk rezeki itu? Mangga Ustaz Wilujeng. Pecah. Jadi mana yang enak? Begini Pak? Oke. Testing. Satu tetes langsung bunting. Kedengar Pak? Cek atau begini? Oh di sini yang tadi. Oke, emang di atas di bawah juga sama? Tes. Oke, kita lanjut. Berikutnya, Bapak-bapak sekalian, apa saja pintu pembuka rezeki itu? Satu, saya ihtidah bil Quran. Ada pintu pertama untuk menggedor turunnya rezeki itu istighfar. Dua, ada doa yang dikhususkan oleh Rasulullah kalau kita butuh rezeki. Pintu pembuka ketiga silaturahim. Pintu keempat memperbanyak sedekah. Pintu kelima memperkokoh iman. Pintu keenam menjaga takwa. Dan pintu ketujuh melaksanakan haji dan umroh. Ada 7 pintu rezeki itu. Pintu yang pertama untuk menggedor rezeki itu istighfar. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil satu asar zaman Syekh Hasan Basri. Suatu saat Syekh Hasan Basri itu didatangi seorang laki-laki. Anna rajulan saka ilaihi. Datang seorang laki-laki mengeluh kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikeluhkan? Paceklik yang terasa mencekik. Tuan Guru, paceklik ini begitu mencekik kehidupan kami. Apa yang dikatakan Syekh Hasan Basri? Faqala istaghfirullah. Istighfar kamu kepada Allah. Selang beberapa waktu dia bersyukur kepada Syekh Hasan Basri, sebab penceklik yang mencekik tadi dengan istighfar terasa biasa-biasa saja. Lalu wasakka ilahi akhar, datang kembali seorang yang mengeluh kepada Syekh Hasan Basri. Apa yang dikeluhkan? Al-faqru, kepakiran, kemiskinan. Tuan Guru, saya itu begitu merasakan fakir dan begitu merasakan miskin. Apa solusi yang harus aku lakukan? Faqala, Syekh Hasan Basri bertanya, istaghfirullah, kamu istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Selang beberapa waktu, seorang laki-laki yang mengeluh itu, dia sudah hidup disejahterakan oleh Allah dengan istighfarnya. Kemudian wasaka ilahil akhar, datang lagi seorang laki-laki yang mengadu, mengeluh kepada Syekh Hasan Basri. Apa yang dikeluhkan? Jafafa bustanahu, yakni pepohonan di kebunnya itu mengering karena kemarau panjang. Maka kata Syekh Hasan Basri, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah.
setelah istighfar, meskipun kekeringan kebun-kebunnya itu, tapi hatinya tidak ikut kering. Hingga dengan demikian dia punya kejernihan pikiran. Dengan kejernihan pikiran itu, musim kemarau yang panjang tidak terasa panjang, lalu Allah membalasnya dengan musim hujan. Lalu berikutnya wasaka ilahil akhar, datang kembali seorang laki-laki kepada Syekh Hasan Basri. Apa yang dikeluhkan? Adamul walad, dia tidak memiliki keturunan. Tuan guru, orang lain punya keturunan, sementara saya sampai hari ini masih belum punya keturunan. Apa rekomendasi dari Syekh Hasan Basri? Kata beliau, faqala istaghfirullah, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Selang beberapa waktu setelah itu, yang mengeluh kepada Syekh Hasan Basri karena tidak memiliki keturunan itu, Allah anugerahi keturunan. Kemudian summa tala alaihim hadhil ayat, ketika memberikan jawaban-jawaban tadi atas keluhan tadi, Syekh Hasan Basri ngutip salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni Quran surah Nuh ayat 10 dan ayat 12. Bapak-bapak, kalau mau sholat istisqa itu biasanya kita wirid dengan Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Gimana? Fakul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah Maha penerima istighfar kita. Kemudian yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi ketika kita istighfar di musim kemarau, Allah meyakinkan akan menurunkan hujan kepada kita. Tidak hanya itu, wa yumdidkum bi amwalin. Ketika kita istighfar kepada Allah, mohon ampunan pada Allah, Allah akan memperbanyak harta kita. Jadi kalau kita ingin banyak rezeki, kata ayat ini, istaghfiru rabbakum, sing benar, sing serius istighfar kepada Allah. Janji Allah, wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan memperbanyak rezeki kita. Tidak hanya itu, wa banina, kata ayat ini, jika kalian mandul hari ini, istighfarlah pada Allah, telat punya keturunan, itu wa banina, Allah akan memberimu keturunan. Tidak hanya itu, wa ja'ala lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan membuat perkebunan, kebun-kebun kalian itu, kemudian Allah juga akan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Jadi kata para ulama dari spirit ayat ini, satu, istighfar itu bisa merubah kemarau menjadi musim hujan. Istighfar yang serius itu bisa merubah miskin menjadi makmur. Bahkan istighfar bisa merubah mandul menjadi subur. Satu, pintu untuk menggedor rizki kita yang pertama berdasarkan Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 adalah istighfar. Yang kedua, kita percepat, Pak. Pintu yang kedua, kata Rasulullah, untuk menggedor rizki kita itu adalah berdoa, khusus minta rizki. Jadi harus berdoa pada Allah, dan dalam doanya jangan umum, khususkan untuk meminta rizki. Doa itu ada namanya al-ma'surat, doa yang tersurat dalam Al-Quran, dan ada doa yang tersurat dalam hadis. Saya kutip doa yang tersurat dalam hadis. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki, setiap selesai sholat subuh, doa rezeki yang diungkapkan oleh Rasulullah itu apa? Itu doa yang dibaca oleh anak-anak kita ketika di TK. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, aku mohon kepadamu rizki yang baik, aku mohon kepadamu amal yang diterima. Biar tidak ngantuk, kita berdoa bersama-sama, ikuti saya. Allahumma, sing tarik pameh di rizkian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tos apal itu hiji. Doa yang kedua, dalam riwayat lain dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma, ya Allah, ikfini, cukupkanlah bagiku, bihalalika, dengan rizkimu yang halal, an haramika, dan jauhkanlah kami dari rizki yang haram,
wa aghnini, dan kayakanlah kami, bifadlika, dengan keutamaanmu, dengan karuniamu, amman siwaka, dari bergantung kepada segala sesuatu selain dirimu. Doa yang kedua. Doa yang ketiga, ini dari Anas bin Malik, hadisnya sahih juga. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak bagiku hartaku, wa waladi, dan berilah kami keturunan, wa barikli, dan berkahilah kami, bima a'taitani, dari apa yang Engkau berikan kepada kami, wa'til hayati, dan panjangkanlah umurku, ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu, wa ahsin amali, dan percantiklah amalku, waghfirli, dan ampunilah dosaku. Itu 3 doa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membutuhkan rizki. Jika butuh teks doa ini nanti saya share dalam grup ya, kalau ada yang membutuhkan. Tapi saya yakin bapak-bapak ini sudah hafal semua. Kita percepat Pak, karena waktu kita terbatas. Pintu yang ketiga untuk menggedor rizki, kata Rasulullah, adalah silaturahim. Karena itu apapun dari silaturahim ini jangan diputuskan oleh persoalan apapun. Kadang karena emosi, karena letupan emosi yang sejenak, kita begitu gampang untuk memutuskan silaturahim. Kata para ulama, silaturahim itu adalah mata rantai rizki. Berbarengan dengan memutuskan silaturahim, putuslah mata rantai rizki untuk kita semua itu. Kata Rasulullah gini, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa ayyu ansa'alahu fi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, palyasil rahimah, maka hubungkanlah tari silaturahim. Dari silaturahim nanti ada jaringan sosial. Dari jaringan sosial biasanya Allah ngasih pintu-pintu rezeki untuk kita. Jangan diputuskan silaturahim ini. Pintu berikutnya Pak adalah pintu sedekah. Jadi kalau kita ingin memperbanyak rezeki, banyaklah bersedekah. Kata Allah di Quran surah Saba, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha." Katakanlah, sesungguhnya Allah itu melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dikehendaki dilapangkan rizkinya oleh Allah, min ibadihi, dari hamba Allah, wa yaqdirulahu, dan Allah menyempitkan rizki kita. Lalu kata Allah, "Wa ma anfaqtum min sa'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apapun yang kita infakkan, maka Allah akan menggantinya dalam lipatan gantinya yang berkali lipat. Kenapa? Wa huwa khairur raziqin, karena Allah itu adalah Dat yang maha baik pemberi rezekinya, atau pemberi rezeki sebaik-baiknya bagi kita. Jadi punten, lamun kopet merepet cap jahe keket mengkene buntut kasiran mere hese cap jahe melum oncom wae di ajiran, itu hese kita mendapatkan rezeki. Pedit kopet gitu ya. Kan ada orang saking pedit-peditnya ke diri sendiri saja pedit. Sarapan pagi minum energen 1.500, makan siang oki jelly drink 1.000, cukup hirup 2.500. Tipe ting daharna proma saminggu modar. Kenapa? Karena peditnya luar biasa. Orang yang bakhil, kaum bukhala itu tidak akan pernah mendapatkan rezeki. Mana qasad sadaqatum mim mali, kata Rasulullah, sedekah wallahi, kata Rasulullah, tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Jadi gedor rezeki kita dengan sedekah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sedekah itu kan bagian dari menafkahkan rezeki yang kita miliki untuk jalan yang baik. Ini Ibnu Hajam berkata, kata Ibnu Hajam gini, kullu ni'matin, setiap nikmat, di antaranya adalah harta, di antaranya rezeki, la tuqarribu minallah, tapi itu tidak membuat kita dekat kepada Allah gitu azza wa jalla, fahiya baliyatun, itu akan menjadi bencana bagi kita. Jadi Bapak banyak uang nih, tapi tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tetapi dipakai hal yang menjauhkan diri kepada Allah. Kata Ibnu Hajam apa? Itu fahiya baliyatun, itu akan menjadi sumber bencana dan malapetaka dalam hidup kita. Berikutnya kita percepat, pintu kelima untuk memperkokoh untuk menggedor rezeki itu jelas dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2-4 adalah perkokoh keimanan kita. Di ujung ayat yang keempat Allah berfirman gini, ulaika humul mu'minuna haqqo, mukmin yang haqqo, mukmin yang paripurna, mukmin yang kokoh keimanannya.
Kata Allah apa? Lahum darajatun. Dia itu akan diberi derajat inda rabbihim yang tinggi di hadapan Allah. Tidak hanya itu, wa maghfiratun, dia akan diberi ampunan. Satu lagi yang terakhir, wa rizqun karim, dia akan diberi rizki yang mulia. Rizki tertinggi itu rizqun karim, rizki yang mulia. Itu akan Allah berikan pada siapa? Seluruh jamaah al-inayah yang hakko mukminnya itu imannya benar-benar iman, hingga Allah akan memberikannya derajat, kemudian ampunan dan rizki yang mulia. Pintu yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menggedor rizki itu adalah takwa. Perkuat ketakwaan kita. Di Quran surah Tolak ayat 2-3 Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang serius takwa kepada Allah, janji Allah pertama, yaj'al lahu makhraja, Allah akan ngasih jalan keluar dari setiap masalah kita. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan ngasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Takwa yang penting kalau ingin dapat rizki mah. Apa ciri takwa? Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib menyebut takwa itu satu, al-khawfu minal jalil, takut sama Allah yang maha gagah ketika kita akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Kenapa? Di ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah itu tidak tidur. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah tahu apa yang ada dalam dada kita. Tidak hanya itu, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Karena itu ketika kita mau nyeleweng, takut pada Allah. Al-amalu bima fi tanjil, takwa itu berikutnya kita berusaha bekerja beramal sesuai dengan spirit Allah dalam Al-Quran. Berikutnya asyukru anil jajil, belajar bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kemudian ar-ridha fil qalil, ridho atas ketetapan Allah meskipun sedikit kita rasakan. Wal isti'adadu liyaumir rahil, dan kita mempersiapkan diri untuk hidup di akhirat nanti. Itu indikasi takwa yang akan menjadi pintu besar pembuka rezeki kita. Pintu ketujuh yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menggedor rezeki itu adalah melakukan haji dan umroh. Haji dan umroh adalah pintu untuk menggedor rezeki kita berikutnya. Rasulullah bersabda, tabi'una bainal haji wal umrah. Jadi sertailah ibadah haji itu dengan umroh. Fa innahuma yanfiyani. Haji dan umroh itu ada dua manfaat. Satu, al-faqra, menghilangkan kepakiran dan kemiskinan. Ini janji Allah dan Rasulullah. Jadi ketika melaksanakan haji dan umroh, itu Allah akan menghilangkan kita dari kefakiran, wad-dunuba, dan Allah akan menghilangkan dosa kita. Kama yanfi al-kibru khabasa al-hadid, itu sebagaimana api membakar karat dalam besi, emas dan perak. Di besi, di emas dan perak ada karat, maka dengan melaksanakan dengan dibakar itu akan menjadi bersih. Maka haji dan umroh adalah seperti api yang membakar karat dalam besi, emas dan perak, hingga dosa kita dibersihkan. Dan yang terpenting, Allah memberikan jaminan kalau kita haji dan umroh dihilangkan dari kefakiran dan kemiskinan. Bapak dan Ibu sekalian, ini agak ngeri persoalan haji kita hari ini. Rata-rata waiting list haji di Indonesia hari ini 19 tahun. Jadi waiting list kuota haji 2020 plus tambahan 10.000 jamaah dari Raja Salman pada waktu itu. Ini daftar terbaru. Kalau diurut itu rata-rata antara 15 sampai dengan 41 tahun masa tunggunya itu. Pertama Kabupaten Bantaeng di Sumatera itu 41 tahun Pak Muin nunggunya itu. Kemudian Kabupaten Sidrap itu 39 tahun. Kabupaten Pinrang nunggunya 38 tahun. Kota Parepare 34 tahun. Kota Ujung Pandang 33 tahun. Orang Bontang 31 tahun. Samarinda nunggunya 28 tahun. NTB 27 tahun. Aceh itu 26 tahun dengan Jawa Timur. Kalimantan Utara sama 25 tahun. Kabupaten Berau 24 tahun, Kalimantan Tengah 20 tahun, kemudian Sulawesi Tenggara 20 tahun, Bandung, Kota Bandung 17 tahun, Kabupaten Bandung 17 tahun, Bandung Barat 16 tahun, Sumedang dan Garut 15 tahun. Daftar tunggu untuk waiting list haji itu. Jadi kalau saudara kita yang ada di Kabupaten Bantaeng, jika dia usianya 18 tahun, kan ketetapan usia haji di pemerintah itu, kalau usia mumaji ijma itu mulai dari 7 sampai 9 tahun kata agama boleh, tapi ada syarat umur di administrasi negara kita 18 tahun minimal boleh daftar haji.
Maka ini digugat kemarin oleh anggota dewan, ramai, mudah-mudahan dikabulkan. Jadi kalau usia boleh daftar haji 18 tahun misalnya, yang di Kabupaten Bantaeng itu nunggunya 41 tahun, tambah saja 41 dengan 18 tahun, dia baru bisa berangkat haji usia 59 tahun. Pikirkan kalau daftarnya usia 30 tahun. Usia 30 tahun memegang 200, ngantri 41 tahun, berangkat haji usia berapa? 71 tahun. Adakah kesempurnaan ketika haji dilaksanakan sudah tua? Agak berat ya Pak Muin. Umroh saja kita begitu berat, apalagi haji kalau usianya sudah sangat sepuh, karena jarak tempuh kita jauh, iklim kita kadang di sana tidak bersahabat, kemudian persoalan padatnya di area ibadah dan lain sebagainya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, untuk daftar haji dan umroh jangan ngantos-ngantos sepuh, segera eksekusi dari awal. Meskipun kita hari ini di kota Bandung, di Kabupaten Bandung rada normal lah, rata-rata ngantos 17 tahun. Tapi kalau yuswa kita berapa umroh usia 50 tahun, ngantos 17 jadi berapa Pak nanti? 67 tahun. Itu cukup sepuh. Yang terpenting dari haji dan umroh kita semua bisa menggedor pintu rezeki dari langit hingga kita dihilangkan kepakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada dialog karena udah terlampau panjang. Biasa 30 menit, sekarang nyentuh di angka 40 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada guna dan manfaatnya. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita yang semua hadir pada subuh kali ini dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang material maupun rizki yang imaterial, hingga hidup kita di dunia penuh dengan kenikmatan, di akhirat nanti juga tidak kurang dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.